Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wiken Trinanda dengan NIM 2212020085. Baiklah, saya di sini akan mentutorkan cara menguji data validitas, reliabilitas, dan normalitas dalam penelitian. Untuk data yang pertama yaitu uji validitas. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dikatakan bahwa data itu valid. Tapi begitupun sebaliknya, jika R hitung kecil dari R tabel, berarti tidak valid. Dan saya mendapatkan hasilnya R tabel itu 0,3610. Atau bisa juga jika nilai signifikan kecil dari 0,05 berarti valid, dan jika nilai signifikan besar dari 0,05 berarti tidak valid. Baiklah, di sini sudah ada kuesioner penelitian pengaruh kepercayaan, keamanan, dan kualitas layanan e-commerce terhadap kepuasan konsumen Tokopedia di kalangan mahasiswa STIM Malang, Kucek Wara, Malang. Dan di sini saya akan menguji validitas reliabilitas serta normalitas bagian keamanan dan kualitas pelayanan. Nah, karena yang pertama ini kita akan menguji validitas keamanan, jadi kita tekan yang keamanan dan kita copy dari X2.1 ini semua responden ini. Jumlahnya 30, jadi kita copy. Setelah itu kita langsung masuk ke SPSS. Kita Ctrl C tadi dan sekarang kita tekan paste with variable names. Setelah itu kita klik analyze, kita pilih correlate dan bivariate. Jadi X2.1 ini kita save sampai totalnya dan dipindahkan ke sini. Dan semua ini tuh di checklist, karena udah di checklist jadi kita tekan OK. Nah, baru keluar hasilnya. Jadi kan tadi kita sudah tahu jika total score lebih besar dari R tabel, yaitu hasilnya 0,3610 berarti datanya valid. Karena di sini semuanya datanya lebih dari 0,3610, jadi dikatakan data validitas keamanan ini valid. Dan kita lihat juga dari X2.2 ini sampai X2.5 semua data ini lebih dari R tabel yang 0,3610, berarti semua data ini valid. Baik, untuk uji data yang kedua yaitu uji reliabilitas, yang mana jika nilai alpha besar dari 0,07 berarti dia reliabilitas. Tapi begitupun sebaliknya, jika nilai alpha kecil dari 0,07 berarti tidak reliabilitas. Baik, untuk menguji data reliabilitas kita kembali lagi ke SPSS, kita tekan analyze, terus kita pilih scale dan kita tekan reliability analyze. Jadi seperti tadi kita save X2.1 sampai X2.5, kita pindahkan. Terus kita lihat apakah sudah berubah di alpha. Kalau sudah, kita oke kan. Bisa kita lihat hasilnya sesuai dengan PPT tadi, yang mana jika nilai alpha besar dari 0,07 berarti hasilnya reliabilitas. Tapi jika nilai alpha kecil dari 0,07 berarti tidak reliabilitas. Dan di sini nilainya tuh besar dari nilai alpha, yang mana nilai yang kita dapatkan itu yaitu 0,855 berarti lebih besar dari 0,07 berarti hasilnya itu reliabilitas. Nah, untuk menguji data normalitas yang kita harus tahu yaitu jika data besar dari 0,05 berarti data itu normal. Dan begitupun sebaliknya, jika data itu lebih kecil dari 0,05 berarti data tersebut tidak normal atau tidak normalitas. Selanjutnya kita kembali lagi ke SPSS.
Setelah itu kita ubah data view ke variable view. Lalu kita klik yang bagian nominal. Ini semuanya kita ubah menjadi scale. Setelah itu baru kita klik analyze, descriptive statistic, baru export. Seperti tadi kita save lagi x.21 sampai x.25. Kita klik statistiknya dan deskriptif, ini di checklist, dan meannya itu harus 95%. Terus continue, klik yang ini, kan sudah dinormality kan, tekan continue, dan ini memang diubah ke boot, klik OK. Kita tunggu dulu hasilnya, karena seperti yang saya jelaskan di PPT tadi, hasilnya itu harus lebih besar dari 0,05. Kita lihat dulu hasil yang keluar di sini. Jadi hasil yang keluar di sini itu hasilnya lebih kecil dari 0,05, berarti bisa kita katakan data ini tidak normal, karena untuk uji normalitas datanya harus besar dari 0,05 baru bisa dikatakan normal. Baik, selanjutnya kita balik lagi ke R tabelnya karena kita akan menguji validitas pelayanan. Jadi di sini kita klik pelayanan, terus kita copy dari X31 sampai 30 responden, Ctrl C. Setelah itu kita balik lagi ke aplikasi SPSS dan kita balik lagi ke data view. Klik kanan, tekan paste with variable names. Caranya masih sama kayak yang tadi sebelumnya, analyze, correlate, dan bivariate. Yang kanannya kita kembalikan lagi ke semula, baru kita save-kan. Setelah itu kita save-kan lagi yang X3.1 sampai total score. Karena di sini sudah diubah, jadi kita klik OK, kita lihat hasilnya. Di sini bisa kita lihat hasilnya yang mana total score yang harus lebih besar dari 0,3610. Bisa kita lihat di sini. Semuanya hasilnya lebih dari 0,3610, berarti datanya valid. Begitupun dengan data selanjutnya X32 sampai X35 yang mana total skornya lebih besar dari R tabelnya yang 0,3610. Selanjutnya kita akan uji reliabilitas pelayanan. Kita balik lagi ke SPSS, analyze, scale reliability, analisis, kita save-kan dan kita pindahkan lagi, terus kita save-kan lagi X3.1 sampai X3.5, lalu kita klik OK, baru kita lihat hasilnya. Kan di sini nilai alfanya 0,862 yang berarti lebih besar dari 0,07. Berarti yang artinya data yang kita dapat ini reliabilitas karena hasilnya lebih dari 0,07. Sekarang kita akan menguji data normalitas layanan. Kita akan aplikasi SPSS dan kita copy lagi dari X3.1 sampai 30 responden, lalu kita paste with variable names. Dan kita ubah menjadi scale. Setelah semuanya sudah diubah, lalu analyze, descriptive statistik,
dan export. Lalu kita shift-kan dari X3.1 sampai bawah dan kita pindahkan dan tekan statistik. Kita lihat meannya sudah 95%, lalu kita ketik continue dan close, lalu continue dan klik OK. Kita tunggu dulu hasilnya karena nilai alfanya kecil dari 0,05, berarti data ini tidak normal. Sekian yang dapat saya jelaskan, terima kasih.